Pernah dengar Cirebon disebut sebagai kota wali? Nah, julukan itu nggak bisa dilepaskan dari sosok sentral salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau ini bukan cuma mendirikan Kesultanan Cirebon, tapi juga mewariskan ajaran-ajaran yang rasanya kok relevan banget ya buat kita, generasi sekarang. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, perjalanan kita kali ini bakal kayak gini. Kita mulai dari warisan beliau, terus kita gali nasihatnya soal hubungan kita sama Tuhan. Lanjut ke hubungan dengan sesama manusia, lalu tentang pengembangan diri, dan terakhir, kita lihat gimana semua pesan ini bisa abadi melintasi zaman. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, memahami warisan agung dari Sang Wali. Cuma satu kalimat, tapi dalam banget artinya. Tajuk atau surau itu simbol hubungan kita ke atas, sama Tuhan, spiritualitas. Sementara fakir miskin, itu hubungan kita ke samping, kepedulian kita sama sesama. Jadi intinya adalah keseimbangan. Keseimbangan inilah yang jadi fondasi dari semua ajaran beliau. Nah, ajaran-ajaran ini tuh dikenal sebagai petatah petitih. Ini bukan sekedar pepatah kuno yang dihafalin ya. Anggap aja ini sebagai kearifan lokal yang diwariskan dari mulut ke mulut. Sebuah panduan hidup yang isinya daging semua. Selanjutnya, kita masuk ke pilar kedua, yaitu gimana ajaran beliau bisa ngebentuk hubungan kita sama Sang Pencipta. Sekilas kedengarannya kayak nasihat kesehatan biasa ya kan? Tapi sebenarnya ini jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh ajaran tentang disiplin diri yang akarnya kuat banget ke nilai-nilai agama. Ini cerminan langsung dari laku Nabi Muhammad SAW yang ngajarin kita buat ngendalin nafsu dan hidup sederhana. Dan yang keren, semangat keimanan ini tuh nggak cuma ada di tulisan, bener-bener hidup, bisa kita rasain sampai sekarang. Coba aja datang ke kompleks makam Sunan Gunung Jati yang nggak pernah sepi, atau ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Di sana kerasa banget denyut spiritualitas masyarakat Cirebon. Oke, dari hubungan sama Tuhan, sekarang kita geser ke hubungan sama manusia. Ini pilar ketiga, nasihat untuk kita semua. Singkat, padat, tapi pesannya wow, jauhi perselisihan. Intinya adalah perdamaian. Ini ngingetin kita buat selalu utamain harmoni dan hindari konflik. Kalau dipikir-pikir, di zaman sekarang yang gampang banget panas, nasihat ini relevan banget kan? Dan ajaran harmoni ini bukan cuma teori loh, Cirebon itu bukti hidupnya. Bayangin aja, sebagai kota pesisir, Cirebon jadi tempat meleburnya banyak banget budaya. Budaya Jawa dan Sunda dari pedalaman, ketemu sama energi dari para pedagang Tionghoa, Arab, bahkan Eropa. Semuanya nyampur jadi satu di sana. Buktinya ada di mana-mana. Coba deh perhatiin arsitektur Keraton Kasepuhan. Itu perpaduan yang cantik banget. Atau batik Megamendung yang ikonik itu. Itu kan jelas banget ada sentuhan Tionghoanya yang melambangkan ketenangan. Bahkan di tradisi sehari-hari, ajaran Islam bisa nyatu dengan harmonis sama budaya lokal. Ini bukti nyata kalau dakwah beliau itu sangat inklusif. Oke, kita lanjut ke pilar keempat. Fokusnya sekarang geser ke dalam diri kita sendiri. Nasihat untuk membangun karakter. Ini nih, inti dari pengembangan karakter menurut Sunan Gunung Jati. Sebuah pengingat yang keras buat kita supaya selalu rendah hati. Jangan pamer, jangan sombong, apalagi ngerasa diri paling hebat. Integritas kita sebagai manusia dimulai dari sini. Dari semua ajaran beliau, kita bisa tarik beberapa karakter inti. Harus jujur, harus disiplin, mesti kerja keras, punya kepedulian sosial, dan yang paling penting, tanggung jawab. Ini bukan cuma daftar sifat baik ya, ini adalah fondasi karakter yang kita, generasi baru, butuhin banget buat ngadepin dunia yang makin rumit. Nah, kita sampai di bagian akhir nih, di mana kita bakal lihat gimana semua ajaran tadi jadi satu pesan utuh yang abadi, yang nggak lekang oleh waktu. Dan tahu nggak sih yang bikin merinding? Sebuah penelitian modern mengkaji 43 petatah petitis Sunan Gunung Jati dan hasilnya ditemukan setidaknya ada 18 nilai pendidikan karakter yang diakui secara universal sampai hari ini. Ini bukti betapa visionernya pemikiran beliau. Nilai-nilainya itu lengkap banget. Dari soal religius, toleransi, kerja keras, cinta damai, sampai kepedulian sosial. Semuanya ini ngebentuk semacam kerangka yang komplit. Bukan cuma buat jadi orang baik, tapi buat membangun masyarakat yang adil dan beradab. Jadi kesimpulan terpentingnya adalah, petatah petitih ini bukan aturan kuno yang kaku. Anggap aja ini sebuah toolkit abadi. Isinya itu alat-alat praktis yang bisa langsung kita pakai, generasi sekarang, buat menavigasi tantangan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik.
Pada akhirnya, ini semua kembali ke sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Dari semua kearifan ini, disiplin, harmoni, rendah hati, nilai mana sih yang paling kena dan paling kita butuhkan dalam hidup kita saat ini? Jawabannya mungkin beda buat setiap orang, tapi proses mencarinya itulah warisan terpenting dari Sunan Gunung Jati.